Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aditya Taufik, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2023. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Semoga video yang saya buat ini dapat dipahami oleh teman-teman semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai penjelasannya. Nah, yang pertama ada analisis framing. Jadi, apa sih analisis framing itu? Analisis framing adalah analisis pendekatan untuk mengetahui bagaimana realitas seperti peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja yang dibingkai oleh media. Pembingkaian tersebut ada melalui proses konstruksi. Framing adalah proses pilihan atau penekanan terhadap beberapa aspek dari suatu isu yang menonjol daripada yang lain. Dalam analisis framing, kita menganalisis bagaimana pesan disusun dalam sebuah konteks untuk mempengaruhi cara orang memahami dan merespon suatu isu tersebut. Menurut para ahli, seperti Robert Eggman, yaitu seorang ilmuwan politik yang telah melakukan banyak penelitian dalam analisis framing. Menurut beliau, proses frame merupakan proses seleksi dari berbagai realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibanding yang lain. Eggman juga menyertakan penempatan informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi yang lebih besar daripada sisi yang lain. Ia berpendapat bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menentukan fokus, penekanan, dan konteks dalam pemberitaan yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu topik. Nah, yang selanjutnya menurut Gimson pada tahun 2009, ia menjelaskan bahwa framing merupakan cara bercerita atau gugusan ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa yang diberikan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang disampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang diterima. Nah, yang ketiga ada Pankowski, menganggap framing sebagai alat yang digunakan untuk melakukan encoding, menafsirkan, serta memunculkan informasi yang dapat dikomunikasikan dan dihubungkan dengan kebiasaan dan konvensi pekerjaan jurnalistik. Oleh karena itu, frame dapat dikaji sebagai suatu strategi untuk mengkonstruksi dan memproses wacana, berita, atau sebagai karakteristik wacana itu sendiri. Nah, dari pemaparan ketiga ahli tersebut, meski memiliki perbedaan dalam penekanan dan pengertiannya, namun masih ada inti yang sama dalam mendefinisikan frame. Nah, selanjutnya ada konsep dasar. Konsep dasarnya ada 4, yaitu yang pertama define problem, yang merupakan elemen utama konsep framing. Robert Eggman adalah pendefinisian masalah. Pada tahap ini menekankan dasar yang memaknai wartawan dari sebuah isu yang dilihat. Dianalisis mengenai bagaimana cara wartawan mendefinisikan kebijakan, pembelajaran tatap muka dari berita yang dipilih. Nah, yang kedua ada diagnosis causes, yaitu memperkirakan penyebab masalah yang berupa siapa atau apa. Elemen ini merupakan pembingkaian untuk melihat siapa yang dianggap aktor dari peristiwa tersebut. Elemen ini merupakan pembingkaian untuk melihat apa yang menjadi kebijakan pembelajaran tatap muka, siapa yang menjadi aktor dan narasumber dari peristiwa kebijakan pembelajaran tatap muka tersebut. Karena untuk memahami sebuah peristiwa, harus ditentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Untuk yang ketiga ada make moral judgment, yaitu elemen framing yang digunakan untuk membenarkan
argumentasi terhadap definisi masalah yang telah dibuat, sehingga dibutuhkan alasan kuat untuk mendukung gagasan yang dibuat. Poin ini dianalisis untuk melihat nilai moral yang terdapat dalam berita untuk menyelesaikan masalah tentang berita kebijakan pembelajaran tatap muka. Dan yang keempat ada treatment recommendation, yaitu elemen yang digunakan untuk melihat keinginan wartawan serta solusi apa yang dicantumkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan pembelajaran tatap muka. Dari masalah yang dicari, penyelesaian masalahnya tergantung bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa aktor yang menjadi penyebab masalah tersebut. Selanjutnya ada metode analisis. Nah, yang pertama ada analisis konten. Metode analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi frame-frame yang ada dalam pesan-pesan media massa atau dokumen tertentu. Ini melibatkan identifikasi frame-frame yang muncul, pengukuran identitas menggunakan frame-frame tersebut, dan penafsiran makna frame-frame yang digunakan. Dan yang kedua ada analisis wacana. Analisis wacana melibatkan pemeriksaan, pemilihan kata, konstruksi kalimat, dan konteks komunikasi yang digunakan dalam pesan-pesan. Nah, jadi untuk materi yang pertama, analisis framing, di sini dapat disimpulkan framing adalah pendekatan bagaimana sebuah realitas diseleksi dan dibentuk yang akhirnya tertuang dalam sebuah konstruksi pemberitaan. Hasil akhir dari frame ini adalah adanya beberapa bagian yang ditonjolkan dan beberapa bagian yang dibuang, yang berakibat khalayak akan mengingat hal-hal tertentu yang disampaikan media massa dan mengesampingkan hal-hal yang tidak muncul. Nah, untuk materi selanjutnya, setelah analisis framing ada analisis naratif. Analisis naratif merupakan suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Nah, naratif ini bersifat menguraikan atau menjelaskan tentang suatu kejadian, peristiwa, atau rangkaian kejadian, dan rangkaian peristiwa yang dihubungkan secara kronologis. Penelitian naratif berfokus pada kajian seseorang individu. Dalam makna lain, naratif dikatakan sebagai prosa yang subjeknya merupakan suatu rangkaian kejadian. Naratif ini berasal dari kata narasi yang memiliki makna mengisahkan suatu cerita atau kejadian. Menurut para ahli, Vladimir Propp, beliau adalah seorang peneliti sastra pada tahun 1020-an. Propp lebih menekankan perhatiannya pada motif naratif yang terpenting, yakni tindakan atau perbuatan action. Tindakan tersebut dinamakan fungsi. Propp juga mengatakan bahwa yang terpenting tindakan perilaku yang terdapat dalam fungsi. Fungsi adalah tindakan seorang tokoh yang dibatasi oleh teori segi maknanya untuk jalannya suatu cerita. Propp juga mengatakan bahwa suatu cerita pada dasarnya memiliki konstruksi. Konstruksi yang terdiri atas motif-motif memiliki 3 unsur, yakni perilaku, perbuatan, dan penderitaan. Nah, yang kedua ada Nielsen. Pada 2008, ia menjelaskan bahwa walaupun cerita dan plot secara teknis adalah unsur dari sebuah naratif, berdasarkan beberapa definisi di atas, naratif adalah suatu peristiwa yang bisa mengantarkan pada situasi yang berada dan tidak sebatas menjadi satu peristiwa saja, melainkan beberapa dari mereka terjadi secara kronologis dan berurutan. Analisis naratif adalah mengenai narasi, baik itu narasi novel, puisi, cerita rakyat, dongeng, film, komik, musik, dan sebagainya, atau seperti berita.
Menggunakan analisis naratif berarti menempatkan teks sebagai sebuah cerita. Teks dilihat sebagai rangkaian peristiwa, logika, dan tata urutan peristiwa, bagian dari peristiwa yang dipilih dan dibuang. Nah, yang selanjutnya ada komponen analisis naratif. Di sini ada 5 komponen. Yang pertama adalah plot. Plot ini merujuk pada urutan peristiwa dalam cerita yang mencakup pengenalan, konflik, klimaks, dan resolusi. Analisis plot membantu kita memahami bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut berkembang dan saling terkait satu sama lain. Nah, yang kedua ada karakter. Karakter adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita. Mereka memiliki sifat, motivasi, dan tindakan yang mempengaruhi perkembangan cerita. Analisis karakter melibatkan pemahaman terhadap peran dan hubungan antar karakter, perkembangan karakter selama cerita, serta bagaimana karakter-karakter tersebut berkontribusi pada plot dan tema cerita. Nah, yang ketiga ada tema. Tema adalah ide atau pesan yang ingin disampaikan melalui cerita. Tema melibatkan nilai-nilai konflik atau pandangan dunia yang diungkapkan oleh narasi. Analisis tema membantu kita menggali pesan-pesan yang terkandung dalam cerita dan bagaimana tema-tema tersebut dipresentasikan melalui plot dan karakter. Nah, yang keempat ada setting. Setting ini merujuk pada latar waktu dan tempat di mana cerita berlangsung. Jadi, analisis setting membantu kita memahami konteks cerita, bagaimana setting mempengaruhi peristiwa dan karakter-karakter di dalam cerita tersebut. Nah, yang terakhir ada gaya naratif. Gaya naratif melibatkan teknik-teknik penulisan dan pilihan bahasa yang digunakan oleh penulis. Analisis gaya naratif membantu kita memahami bagaimana penulis menggunakan narasi, dialog, deskripsi, atau penggambaran visual untuk menghidupkan cerita. Nah, di materi kita yang kedua ini, analisis naratif, dapat disimpulkan bahwa analisis naratif ini memberikan pengetahuan yang mendalam tentang cara sebuah cerita disusun dan pesan apa saja yang disampaikan. Dengan memahami plot, karakter, tema, setting, dan gaya naratif kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang karya sastra, film, atau narasi lainnya. Nah, akhirnya kita sampai pada materi yang terakhir, yaitu materi analisis semiotika. Nah, kata semiotika berasal dari bahasa Yunani, semeion, yang berarti tanda, atau seme, yang berarti penafsir tanda. Semiotika berakar dari studi klasik dan skolastik atas seni logika, retorika, dan poetika. Semiotika pada dasarnya merupakan studi atas kode-kode, yaitu sistem apapun yang memungkinkan kita memandang entitas-entitas tertentu sebagai tanda-tanda atau sebagai suatu yang bermakna. Jadi, semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang dipakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini. Di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia, semiotika pada dasarnya mempelajari bagaimana kemanusiaan memakai hal-hal, memaknai. Dalam hal ini tidak dicampur adukan dalam mengkomunikasikan. Analisis semiotika membantu kita memahami bagaimana tanda-tanda tersebut membentuk makna dan bagaimana makna-makna tersebut diterima dan diinterpretasikan oleh pembaca atau penonton. Menurut para ahli, yang pertama ada Ferdinand de Saussure. Semiologi menurut Saussure adalah kajian mengenai tanda dalam kehidupan sosial manusia, mencakup apa saja tanda tersebut dan hukum apa saja yang mengatur terbentuknya tanda.
Hal ini menunjukkan bahwa tanda dan makna di balik tanda terbentuk dalam kehidupan sosial dan terpengaruhi oleh sistem yang berlaku di dalamnya. Artinya, sebuah tanda yang berwujud kata atau gambar mempunyai dua aspek yang dianggap oleh indera kita yang disebut dengan signifier. Nah, yang kedua ada Charles Sanders Peirce, yaitu seorang ahli filsuf dari Amerika pada tahun 1939 hingga 1914 yang mengutarakan bahwa kehidupan manusia dicirikan oleh pencampuran tanda dan cara penggunaannya dalam aktivitas yang bersifat representatif. Penjelasan tersebut mengidentifikasikan tanda-tanda yang diciptakan oleh manusia yang merupakan representasi dari layar kebudayaan mereka. Oleh sebab itu, di suatu daerah atau kawasan tertentu mempunyai tanda-tanda yang berbeda sesuai dengan latar belakang kebudayaan mereka masing-masing. Nah, slide selanjutnya ada konsep penting dalam semiotika. Di sini ada 4 konsep penting, yaitu yang pertama tanda. Tanda adalah unit dasar dalam analisis semiotika. Tanda terdiri dari dua komponen, yaitu signifier dan signified. Yang kedua ada denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna literal atau deskriptif yang terkait dengan suatu tanda. Yang ketiga ada kode. Kode adalah sistem simbolik yang digunakan dalam suatu budaya atau konteks tertentu. Kode terdiri dari aturan dan konvensi yang mengatur penggunaan tanda-tanda dalam suatu konteks. Contohnya, kode bahasa adalah sistem simbolik yang digunakan untuk menyampaikan makna melalui kata-kata. Yang terakhir ada intelektualitas. Intelektualitas merujuk pada hubungan antara suatu teks dengan teks-teks yang lainnya dalam budaya yang sama. Nah, selanjutnya ada metode analisis semiotika. Nah, di sini ada 3 metode analisis. Yang pertama, analisis semiotik ikonik. Metode ini berfokus pada analisis gambar atau representasi visual. Yang kedua ada analisis semiotik linguistik. Metode ini yang berfokus pada analisis bahasa atau tanda-tanda linguistik. Nah, yang ketiga ada metode analisis semiotik sosial. Metode ini melibatkan analisis tanda-tanda dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Nah, jadi kesimpulan materi analisis semiotika. Jadi, analisis semiotika merupakan alat yang kuat untuk memahami dan menginterpretasikan tanda-tanda dalam teks atau konteks budaya. Dengan memahami tanda-tanda, kode, dan sistem simbolik yang digunakan, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana makna dibentuk, diterima, dan diinterpretasikan oleh masyarakat. Analisis semiotika membantu kita melihat di balik permukaan teks atau gambar dan memahami lapisan-lapisan makna yang ada di dalam budaya kita. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan 3 materi yang sudah saya sampaikan